Udah ya, terima kasih Bu Hari. Jadi kelihatannya yang dikemukakan Bu Hari beberapa contoh gampang aja ya, terus berhasil ya. Padahal prakteknya tuh ngasih makan. Memberi makan tuh selalu nasihatnya gampang, Ulang-ulang kok. Melakukannya susah sekali. Ya. Udah ada pertanyaan Ibu? Iya. Kita langsung aja ya. Langsung ke pertanyaan, Prof. Iya. Oke, udah cukup banyak nih pertanyaannya buat Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan di kolom chat dituliskan. Kita langsung mulai ya. Oke, yang pertama dari Bu Francisca nih. Tadi awal-awal Mbak Vidya presentasi, Bu Francisca udah ngetik nih. Selamat sore, mau bertanya, untuk anak yang sama sekali menolak bahkan bisa tantrum setiap disajikan nasi, bagaimana terapi pada anak ini? Anak ini menelan sebiji nasi pun langsung muntah, gitu. Mohon masukannya. Silakan, Mbak Vidya atau Kari. Saya dulu, boleh? Boleh. Jadi misalnya anak baru lihat nasi aja, ya. Jadi misalnya anak baru lihat nasi aja tuh udah muntah gitu ya. Targetnya sekarang A-nya adalah targetnya adalah anak mau makan nasi gitu. Terus antecedennya nasi kan ya, nasi muntah. Nah, kita ganti dulu antecedennya. Jadi usahakan, biasakan, misalnya anak diajak makan satu keluarga, satu meja, bareng-bareng sama papa mamahnya gitu. Tapi yang disodorkan ke anak, jangan langsung nasi. Misalnya, anak dikasih makanan yang memang dia biasa makan. Jadi, si orang tua tetap makan nasi. Nah, ini tujuannya apa? Supaya anak terbiasa untuk melihat nasi dulu. Mungkin ini bisa dilakukan seminggu atau 2 minggu anak biasain makan nasi. Kemudian setelah anak terbiasa dengan melihat nasi, lalu minggu berikutnya bisa nasinya diambil sedikit di piring anak, taruh di pinggir saja, tapi jangan kamu harus makan ini, jangan gitu dulu. Biarin aja dia ngelihat yang deket dulu. Nah, kalau nanti sudah terbiasa, harapannya si anak mau tuh nyicipin dikit-dikit seperti itu. Dan kasih juga bantuan visual seperti imitasi. Ini loh dek, mamahnya ngasih contoh lagi seperti tadi. Ini loh dek, ini enak loh dek, seperti itu. Mungkin ada tambahan Tante Vidya? Kalau dari sini kan pertanyaannya spesifik ya, nasi. Biasanya pada ini sebenarnya kasus banyak ditemukan pada saat kita intervensi anak. Pada saat anak tidak mau nasi, spesifik nasi, biasanya kita kasih untuk makanan pengganti, tapi memang bahan bakunya masih nasi. Misalnya, kalau misalnya dia suka sama yang crunchy atau misalnya yang garing-garing, kita coba untuk kayak misalnya rengginang atau memang makanan yang memang masih ada rasa dari nasi. Gitu. Kita kenalin rasa dulu dengan tekstur yang dia suka. Karena kan tekstur nasi sebenarnya lembek dan dia pada saat masuk ke mulut itu memang sangat apa ya? Kalau kita bilang kata langsung buyar dengan saliva yang di dalam gitu. Itu sebenarnya yang bermasalah di anak. Kedua, memang beberapa anak tidak nyaman dengan baunya nasi. Biasanya anak-anak seperti itu. Oleh karena itu, saya saranin sih lebih yang pengganti nasi. Jadi kalau kayak rengginang atau kerupuk nasi itu. Jadi yang masih ada rasa nasinya. Lalu kita naikkan lagi nanti lebih ke nggak langsung ke nasi. Jadi yang lebih keras tapi nggak terlalu nasi. Misalnya bubur nasi tapi masih yang keras itu ya bergradasi itu sih. Kalau saran dari saya ada tambahan Prof? Ya, anak ini tentuin dulu masalahnya sensori, apa behavior, perilaku, atau yang sudah dibicarakan kemarin, masalah otot-otot mengunyah. Sepertinya tidak ya. Jadi mungkin masalahnya lebih banyak ke sensori barangkali ya. Sama sekali nggak suka nasi, muntah.
Kalau dari segi dokter, saya nggak bisa ngajarin makan, tapi yang penting jangan sampai gizinya kurang. Nasi itu kan karbohidrat ya. Karbohidrat bisa diganti yang lain. Ya kalau nggak anaknya jadi kurus gitu. Ya. Oke. Karbohidrat yang lain mau nggak? Kalau nggak mau nasi, dia makan roti kan nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau nasi, dia mau kentang, nggak apa-apa, sama aja. Nasi gampang diganti gitu. Tapi ini memperbaiki masalah sensorinya nih. Oke. Nah, Jadi lebih ke sana ya, Prof. Disikat-sikat boleh nggak? Sikat gitu. Minggu kemarin kan udah dibahas, Dok. Sikat-sikat itu. Udah ya? Iya. Kalau Ibu Vidya setuju nggak disikat-sikat? Kalau dari yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, kalau yang sikat-sikat gitu sebenarnya ada intervensi tersendiri, Prof. Dan itu memang harus konsisten, Prof. Gitu, konsisten dari orang tuanya juga. Tapi kurang tahu, saya nggak mendalami. Nggak usah disikat lah ya. Iya, nggak usah. Jadi jangka pendek diganti karbohidratnya, jangka panjang betulkan sensorinya itu, dia maunya gimana tadi, tekniknya sedikit-sedikit diganti. Kemudian juga behaviornya diperbaiki. Kalau dia mau makan sesuatu yang kita kasih, jangan lupa rewardnya. Jangan lupa rewardnya. Ya. Iya, rewardnya. Oke. Oke, jadi itu dulu ya, dicari tahu dulu sebenarnya masalahnya lebih sensori atau perilaku. Dan sebenarnya nasi yang tadi Prof bilang kan nasi sebenarnya yang penting adalah karbohidrat gitu ya, sumber karbohidrat. Berarti karbohidratnya mungkin bisa diganti dari sumber lain dulu, dibiasakan seperti tadi yang Mbak Ariska sampaikan. Nanti pelan-pelan sensoriknya sambil diperbaiki gitu ya Mbak Vidya ya. Oke, berikutnya dari Bu Nur Aisyah Afifah. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk anak yang hiposensitif yang senang menggigit-gigit, apa boleh diberi Grabber untuk memenuhi sensori di oral? Mungkin Mbak Vidya nih. Saya coba jawab, boleh? Untuk Ibu Nur Aisyah Afifah, ini yang suka menggigit-gigit. Kita lihat dulu. Jadi anak ini menggigitnya dilihat nih, menggigit sepanjang waktu atau menggigit makanan berlebih atau menggigit pada saat setelah mengerjakan sesuatu atau aktivitas tertentu. Karena beda-beda kasus nantinya intervensinya gitu. Kalau misalnya menggigit setiap saat, kita bisa simulasi sebenarnya bukan langsung ke area mulut gitu. Kita simulasi gerakan dulu. Berarti kan anak memang lebih banyak mencari gerakan pada mulut karena area seluruh tubuhnya tidak dapat gerakan. Kita bisa alihkan ke gerakan yang besar, kayak misalnya jalan kaki atau berenang atau aktivitas fisik yang memang anak sukai. Kalau misalnya anak itu menggigit setelah aktivitas tertentu, misalnya habis belajar atau misalnya habis terapi, berarti memang harus kita turunkan challenge-nya pada saat beraktivitas atau tantangan bermainnya pada saat aktivitas, karena memang secara kalau kita bilangnya regulasi ya, anak itu memang cari penenangan di bagian oral gitu. Kalau misalnya banyak menggigit pada saat dia sukanya gigit makanan, itu dia memang mencari hiposensitif, cari makanan. Untuk itu memang yang 2 minggu kemarin dijelaskan memang harus kasih rasa-rasa yang ekstrim, kayak rasa asam. Kalau anak kan asam kan lebih aman ya gitu. Jadi asam yang dari buah atau asam yang dari makanan itu lebih aman. Terus penggunaan Grabber tergantung umur juga ya gitu. Maksudnya pada saat lihat umur juga anaknya gitu. Kalau misalnya umurnya sudah besar, nggak mungkin kan kita setiap saat bawa Grabber gitu. Lebih ke situ sih, aku lebih ngeliat ke situ. Tante Ari ada tambahan?
Oke, itu Tante. Oke, jadi itu penggunaan grabber juga kita harus lihat disesuaikan dengan usia gitu ya, karena kan terkait dengan normatif juga. Oke, dan tadi belum tentu hiposensitif berarti ya, jadi kita harus lihat lagi nih sebenarnya menggigit-gigitnya. Kalau di behavior, kalau saya dengan behavior berarti fungsi dari perilaku menggigit itu sebenarnya apa gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini ada kayaknya pakai akun anaknya ya, Jabir gitu ya. Anak saya 5 tahun didiagnosis oleh dokter tumbuh kembang, gangguan bahasa ekspresif berat. Belum bisa bicara, baru bisa bicara kata tidak berarti seperti enggak, tak, dan lain-lain. Dan belum bisa mengeluarkan huruf L dan O. Dia punya kebiasaan ngempeng jempol. Apakah kebiasaan ini mempengaruhi proses dia belajar bicara dan bagaimana cara menghilangkan kebiasaannya? Dia juga tidak suka makanan lembek nih. Gitu. Silakan, siapa? Suka apa Bu? Ngomenyot jempol ya? Iya, ngempeng jempolnya. 5 tahun masih ngempeng jempol. Kita kembalikan lagi. Fungsinya dia ngempeng jempol itu untuk apa? Kalau dari fungsi behaviornya. Untuk mencari atensi kah? Atau menolak perilaku kah? Atau sensoris. Jadi kalau misalnya di sensorisnya nggak ada, emang enak aja atau jadi suatu faktor kebiasaan, ya itu harus kita hilangkan seperti itu. Gimana cara ngilanginnya? Bisa jadi mungkin bisa dengan dikasih makanan yang kayak permen lollipop seperti itu kan, udah 5 tahun udah boleh makan permen ya, tapi ya jangan sering-sering. Terus bisa juga dengan diganti dengan makanan yang bentuknya panjang-panjang, apa french fries seperti itu. Jadi ngenyot jempolnya teralihkan dengan aktivitas lain. Kalau dari sistem sensorisnya mungkin ada tambahan, Tante Vidya? Oh ya, ini kan dia anak ini kan tidak mau tekstur yang lembek. Sebenarnya untuk stimulasi tekstur yang lembek tidak harus langsung masuk ke dalam mulut. Jadi untuk eksplorasi kita balik lagi yang tadi saya jelaskan, bisa menggunakan seluruh badan atau kedua tangan untuk merasakan tekstur tertentu. Jadi bisa kita coba main kayak slime atau seperti kayak tepung dicairin, jadi dikasih air, jadi lembek. Jadi memang anak-anak itu mencoba untuk merasakan dulu tidak langsung di mulut, tapi coba di tangan dulu gitu. Itu sih. Itu biasanya saya nggak pernah bilang gangguan bahasa ekspresif berat ya, karena gangguan bahasa ekspresif biasanya nggak pernah berat gitu. Bahkan itu merupakan hal yang mudah ditangani gitu. Jadi kemungkinan diagnosisnya bukan gangguan bahasa ekspresif berat. Kemudian pertanyaannya sebetulnya ngempeng jempol ini mempengaruhi bicaranya apa tidak? Kalau menurut saya sih tidak ya. Cuma mempengaruhi giginya jadi monyong bisa, tapi bicaranya sih tidak gitu. Bukan salah ngempengnya gitu. Dah. Oke. Ya, jadi jempolnya ini sebenarnya bukan mempengaruhi kemampuan bahasa ekspresifnya gitu ya, Prof. Tapi mungkin keterlambatan bicaranya bukan karena di situ, tetapi ada penyebab lain. Nah, itu yang harus dicari tahu dulu ya, Bu atau Bapak. Nah, ini ada yang raise hand nih dari Adelina Firdaus. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Prof. Bu, saya yang ikutan minggu lalu yang pernah nanya, yang anak saya itu Prof bilang mungkin ada curiga hipotiroid, dia sudah pernah diperiksa, Prof tidak ada, tapi saya belum menjelaskan tambahan kemarin tentang anak saya ini. Jadi kalau dikasih makanan apapun sampai sekarang itu belum ada yang tertarik, mau dikasih buah, snack apapun itu udah saya beli, itu hanya dipegang aja, habis itu dilempar. Nah, baru mulai 2 bulan ini dia mulai jilat-jilat makanan itu, tapi hanya jilat sekali, abis itu enggak, dia lari lagi. Mau buah apapun, baik mangga, pisang, saya coba, jadi enggak pernah mau dimasukin ke mulut. Dan untuk makanan juga, saya ngasih makan itu selalu silat-silatan. Jadi tangannya kadang harus saya tahan, atau harus saya kasih mainan atau apapun, itu dari
usia 6 bulan sampai sekarang, dan makan itu hanya diemin aja di mulut. Saya udah cobain naik tekstur, turun tekstur, tapi tetap sama. Dan kadang itu makan karena nggak dikunyah itu Prof Bu, jadi kadang muntah. Sampai akhirnya saya pernah bawa juga ke dokter bagian pencernaan. Akhirnya anak saya disarankan untuk endoskopi, tapi alhamdulillah nggak masalah waktu itu. Kemudian akhirnya saya bawa ke dokter rehab medik, didiagnosa ada hipersensitivitas sama gangguan di otak, tapi saya kurang tahu, belum dijelaskan lebih lanjut seperti apa. Dan ya maaf ya Prof. Pertanyaannya, anaknya umur berapa? Terus 17 selama bulan, ini Prof. yang dimasuk ke dalam apa? Jadi saya ngasih bubur blender itu Prof, di bubur blender mau. ngasih. Susah juga Prof, saya kasih Prof, jujur itu harus berdua, saya nggak bisa ngasih makan sendiri Prof. Jadi anaknya kurus dong. Nah itu emang berat badannya kurang Prof, jadi saya terus menerus kasih, kadang sampai 5 kali sehari saya kasih Prof. Dagingnya saya banyakin, perjuangan Prof, jadi saya nggak bisa ninggalin ke yang lain. Kalau saya tinggalin ke yang lain, makannya bisa sampai 3 jam Prof. Itu pun saya ngasih makan paling cepat 1,5 jam Prof. Saya udah pernah nyoba yang aturan makan 30 menit, anak saya itu nggak mau, gimana ya Prof? Bisa lah. Bu, ya, anak ibu ada gangguan apa anak normal? Kalau saya bawa selama ini ke dokter anak, nggak ada diagnosa macam-macam Prof. Cuman waktu ke dokter rehab medik, dibilang mungkin ada gangguan di otak, jadi kayak tidak ada mengenal rasa lapar gitu Prof. Nggak ada tuh penyakit begitu. Umurnya berapa? 17 bulan Prof. 17 bulan? Iya Prof. Kayaknya cuman yang bisa yang saat ini dipenuhi gizinya dulu. Kita lihat growth chart-nya jangan sampai turun. Bagaimana Prof, memenuhinya? Tadi kan bubur mau. Iya, jadi bubur ditambah daging susu. saya kasih Prof. Nah susunya hanya mau ASI Prof. Jadi pernah saya kasih susu formula, baik yang alergi sama yang non alergi, itu dia nolak Prof. Bahkan dulu pernah karena dibawa ke dokter gizi disuruh kasih susu ini Neocat Prof. Itu saya sampai kasihnya pakai squid 10 cc Prof. Benar-benar nggak mau, dan itu kadang muntah jadinya Prof. Juga nih ya, mesti diperiksa. Ibu rumahnya di mana? Di Jagakarsa Prof, Jakarta Selatan Prof. Dicek sama Ivan aja deh. Nanti lapor sama saya. Baik Prof. Maaf Prof, di mana dokternya Prof? Prakteknya saya kurang tahu. Dokter Ivan di Rumah Sakit Columbia Asia. Oh siap Prof, siap. Nah, satu, terus mesti sama Dokter Sally ya, Nit. Iya. Sama Dokter Sally di situ juga dicek fungsi otot-otot mulutnya. Oh siap Prof, siap. Yang lain-lain baru belakangan ya. Siap Prof. Maaf Prof, Dokter Sally itu bagian rehab medik atau bagaimana Prof? Atau dokter anak juga Prof? Sally rehab medik, Dokter Ivan saraf anak juga. Siap Prof. Dokter Sally udah nggak di Columbia Prof? Gimana? Online doang, sama di Persahabatan. Oh, ya Dokter Ivan dulu lah, lihat lah. Oke. Baik siap Prof, insya Allah Prof. Berarti nanti dikonsultasi aja ya Prof dulu ya Prof ya. Iya. Baik. Konsultasi dulu ya Bu ke Dokter Ivan Wijaya di Rumah Sakit Columbia Asia, atau nanti ke Dokter Sally untuk rehab medik. Baik, terima kasih banyak Prof. Bu. Iya. Ya, sama-sama. Nah berikutnya ada. Kenapa Prof? Bisa amat. Oke, tantangan memang makan ini menjadi tantangan bagi kami orang tua, termasuk saya juga dengan anak-anak saya juga ya. Ya berikutnya ada dari Ibu Ati Nuraini ini di YouTube ya. Anak saya umur 23 bulan, suku katanya banyak dan bisa imitasi, tapi cuma satu suku kata. Pola makan dan fisik normal, tapi sampai sekarang belum mau minum dengan sedotan dan kadang jalan jinjit. Apa anak saya normal atau tidak? Telat bicara atau tidak? Nah, 23 bulan bisa ngomong apa? Hanya bisa suku kata. Suku katanya banyak. Babbling ya berarti ya. Babbling belum. Tapi Tergantung kalau itu katanya berarti atau tidak. Kalau bisa kata yang berarti banyak, ya lumayan gitu. Tapi kalau cuma gitu ya bukan ngomong namanya. Ya, jadi kalau bukan ngomong ya telat.
2 tahun itu kan mesti kalimat terdiri dari 2 kata. 2 kata. Ya, Ya, jumlah harusnya udah banyak, kata-katanya Kak. anak 2 tahun Kata-katanya juga udah 50 sampai 100 itu. Iya, betul. Gitu. Dan mungkin bisa dicek di anakku.id di IG-nya Ibu, untuk Ibu mungkin bisa dicek ya. Ada kuesioner di link tree-nya, nanti bisa Ibu isi dulu, kemudian nanti bisa konsul juga sama ahli dari anakku. Oke, untuk tahu itu tadi ada keterlambatan atau tidak. Oke, dari Ibu Harti Tasmi, anak saya umur 3 tahun, suka menggigit-gigit baju dan sangat sensitif terhadap suara keras dan bayi menangis. Dan belum bisa vokal. Kalaupun ada kata yang keluar, ayah, mama, enggak, iya. Bagaimana solusinya agar anak bisa vokal? Aduh, ini agak beda nih. Ya. Kelihatannya dia kan Mungkin lihat dari yang baik. video yang lain kali ya, Prof. Pendengarannya baik, masalah sensorinya banyak, tapi terus nggak bisa bicara. Masalah sensori ini nggak pernah berdiri sendiri, di belakangnya ada satu diagnosis yang lain gitu. Jadi kita mesti tahu dulu diagnosisnya. Di 3 tahun mestinya diagnosisnya gampang nih. Ibu isi aja kuesionernya juga, nanti tanya lagi sama saya nih. Ya, nah terapinya tergantung, kalau banyak masa sensori dia sensory integration atau okupasi. Tapi 3 tahun udah mesti mulai behavior juga. Ya. Ya, dengan verbal behavior ya, Prof, untuk bicaranya, untuk mancing vokalnya nih. Oke, ini ada lagi dari Ibu Ika. Anak saya ASD 12 tahun dengan pika. Ya, anak saya juga suka makan kuku, menarik bibir dan kuku, terkadang sampai luka. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Mungkin dari Ibu Ari atau Mbak Vidya mau dijawab? Untuk 12 yang pika tahun ya. udah pusing nih. Iya Prof, 12 tahun sih. Biasanya kalau misalnya ada anak memang kasus seperti ini, kita arahkan untuk aktivitas kedua tangan yang lebih fungsional. Misalnya aktivitas sehari-hari, ambil makanan, taruh makanan, atau misalnya taruh barang, memang dilibatkan ke aktivitas yang memang dilakukan oleh si anak. Jadinya respon untuk memasukkan benda ke dalam mulut atau menggigit-gigit itu lebih berkurang, lebih yang ke situ. Kalau buat dari sensor integrasi ya, gitu. Mungkin ada tambahan dari Tante Ari? Dua 12 tahun masih makan kuku ya. Kayaknya itu untuk regulasi ya, menenangkan diri kalau lagi nggak enak atau apa, terus gigitin kuku sendiri. Kalau menurut dokter, asal nggak berdosa nggak apa-apa ya, Prof? Tapi ini pika nih dia. Kuku aja, Prof? Enggak, yang lain-lain juga. Mungkin bisa diarahkan. Kayaknya nggak tahu apa. Sampai luka. Sampai makan luka, kuku iya. aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau pika makan yang aneh-aneh ya mesti dibantu gitu. Tapi susah betul nih 12 tahun mesti dievaluasi. Kayaknya pengawasannya aja yang lebih ini ya, diawasin, kalau lagi itu diingatkan lagi seperti itu. Kita kan nggak tahu dia levelnya seberapa nih, berat apa enggak ASD. Iya. Ya mungkin harus dicari tahu dulu ya. Mungkin buat Bu Ika bisa konsul dulu gitu ya sama tenaga ahli biar dicari tahu nih pikanya juga, kita jadi tahu pikanya seperti apa, berbahaya atau tidak. Kemudian nanti kalau dari behavior balik lagi fungsi perilakunya seperti apa, sehingga dia mendapatkan intervensi yang lebih program intervensi yang lebih tepat. Itu. Karena udah 12 tahun ya. Kasihan juga kalau sampai luka nih. Mungkin bisa betul yang tadi Mbak Vidya bilang, yang pasti ketika aktivitas itu mungkin jangan kita terlalu menekankan pada perilaku. Ayo nggak boleh ya tarik-tarik ini. Nah itu malah memperkuat takutnya perilaku, tapi langsung saja dialihkan kepada aktivitas tangannya. Misalnya kita kasih sesuatu, dia pegang, dia harus melakukan,
sehingga teralih. Tapi jangan terlalu ditekankan gitu, dilarang ya, jangan tarik ya, ini ya, itu ya. Takutnya itu malah memperkuat perilaku negatif tersebut gitu. Mungkin itu salah satu yang bisa dicoba dulu ya Bu ya, Mika. Oke, berikutnya dari Ibu Hani. Nah, ini juga unik nih, Prof. Saya mau bertanya untuk anak usia 3 tahun, bila anak hanya mau makan kue saja, apakah baik untuk perkembangan tubuh dan otak anak? Karena kalau diminta makan berat, nasi, sayur, dan lauk, susah sekali. Hanya mau ayam tepung. Terus kalau anaknya tidak makan yang berat, apakah ada tambahan suplemen untuk anak yang baik untuk tubuhnya? Nah, ini bisa dibantu Prof mungkin. Ya paling tidak kue kan kita udah dapat karbohidrat ya. Kalau dari sagu segala macam kuenya boleh-boleh aja. Karbohidrat dapat, terus dia mau ayam tepung, ya dapat proteinnya dapat gitu. Tinggal ditambah susu kalau bisa. Kemudian suplemen apa? Yang kita suplemen ya sayur sama buahnya. Diberikan vitamin yang ada vitamin multivitamin lah apa aja. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Tapi ya itu. Jangan sampai kurang isi. Oke, dari teman-teman mungkin dari Vidya sama Ari ada yang mau ditambahkan untuk bagaimana biar anaknya lebih mau makan mungkin? Iya, pengenalan makanan baru mungkin sangat penting ya untuk anak ini ya. Karena kan makanan ya kalau misalnya nggak ada telur, nggak ada roti, nggak ada ayam, terus mau makan apa gitu. Jadi pengenalan makanan baru mungkin bisa dicoba dengan memberikan makanan tuh tunggal dulu. Misalnya mamah mau ngenalin makan sayur gitu, ya wortel aja dulu. Jadi anak ngerasain satu-satu jenis rasa terlebih dahulu. Seperti itu mungkin ada tambahan lagi? Untuk video sudah cukup. Ya yang pasti mungkin buat sebagai tambahan situasi makan jangan lupa untuk dibuat lebih menyenangkan kali ya. Karena kan kalau balik lagi nih seringkali kita sebagai orang tua saking udah stresnya gitu ya makan dijejelin anaknya. Jadi situasi buat si anak tidak menyenangkan lagi makannya. Akhirnya makan ini menjadi traumatic event gitu ya. Dan akhirnya buat dia, oh misalnya tadi si wortel ini pasti identik dengan wortel sama dengan mama marah-marah, sayur sama dengan mama marah-marah gitu ya, atau dijejelin. Nah itu kan menakutkan buat anak. Oke. Nah, berikutnya dari YouTube lagi nih. YouTube cukup ramai. Dari Ibu Putri mau tanya, kalau anak dengan hipersensitif, itu stimulasi makanannya apa saja ya? Sedangkan anak-anak dengan ASD ini kan diet gluten. Mungkin Prof buat bantu buat itu. Yang nggak usah diet. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saya bukan penggemar diet gluten free, casein free. Karena penelitian sebetulnya menunjukkan bahwa tidak ada manfaatnya diet gluten free, casein free ini. Kalau mungkin dari Aba ya Mbak, hipersensitif, jadi misalnya anaknya tuh biasanya kan menolak ya. Menolak dikasih tekstur ini menolak, dikasih rasa seperti ini menolak gitu. Kembali lagi seperti tadi, jadi pemberian targetnya itu harus sedikit-sedikit, benar-benar harus dibelah-belah. Misalnya targetnya makan telur 1 buletan, ya udah dicuil aja sedikit, asal mau masuk dulu. Jadi anak ada pengalaman, oh rasanya seperti ini, jadi besokannya diulang lagi, besokannya diulang lagi. Memang nggak langsung jadi anak mau makan banyak, tapi dengan namanya apa ya, DTT, dikecil-kecilin dulu, nanti lama-lama target besarnya akan tercapai seperti itu. Mungkin kalau dari sensorisnya, Tante Vidya? Di sini kan orang tuanya bilang anaknya hipersensitif ya gitu. Balik lagi yang tadi untuk anak-anak yang memang tidak nyaman dengan tekstur tertentu, benar kata Tante Ari, diberikan kalau misalnya bisa langsung ke area mulut diberikan sedikit demi sedikit. Satu itu 2 gradasi dari yang volumenya sedikit, misalnya hari ini satu potongan, besok coba 2 potongan. Kalau mau 2 potongan, besok 3 potongan. Jadi tidak langsung hari ini langsung habis semuanya, itu tidak bisa kalau buat anak-anak yang memang mengalami masalah hipersensitif, karena nantinya adalah
anak-anak itu jadi tidak nyaman dengan sistem sensoriknya. Itu satu. Kedua, kalau untuk anak-anak hipersensitif, kita bisa lihat um, dia area tangannya itu sensitif juga atau tidak gitu pada saat memegang makanan, karena itu faktor terpenting gitu untuk anak, karena tidak mungkin selamanya anak akan disuapin terus oleh orang tua. Jadi memang stimulasi di area tangan itu paling penting untuk anak. Lebih bagus lagi anak-anak itu mau memegang makanannya dia sendiri. Gitu. Itu saja dari sensor integrasi. Oke, jadi kalau dari anak-anak yang hipersensitif nih, pertama pasti kita harus lihat dulu ya, dibiasakan dulu, diturunkan dulu istilah hipersensitivitasnya ya, dengan tadi pembiasaan, kemudian anak biasa main sesuatu yang taktil kali ya Tante Vidya ya, stimulus-stimulus taktil gitu ya, perabaan, kemudian juga tadi anak belajar makan, pegang makanannya sendiri, dan kemudian tadi kalau makan juga jangan langsung satu mangkok ya Bu, gitu ya kalau diperkenalkan. Namanya diperkenalkan berarti sedikit-sedikit gitu ya. Kalau tadi satu telur ya nggak satu telur utuh anak harus habis, tapi mungkin secuil-secuil. Dan jangan lupa balik lagi rewardnya, reinforcernya gitu ya. Pujian-pujian kalau kita ketika dia udah masukin satu, wih hebat kamu udah mau makan. Nah itu mungkin bisa membantu anak atau memotivasi si anak lebih semangat makan, lebih positif untuk makan makanan yang baru. Oke, berikutnya masih banyak nih kita. Dari Ibu Dian Darmawati, anak 21 bulan maunya makan nasi tim, tapi selalu kalau ada yang kasar diambil dari mulut, yang kasarnya dilihat dulu, baru dimakan lagi. Kalau dikasih nasi sama ayam goreng atau telur, selalu dikeluarkan ayam atau telurnya, dilihat dulu, baru mau dimakan. Tapi lebih sering dikasih nasi tim, karena kalau dikasih menu keluarga, banyak kan dilepeh. Nah, mungkin bisa dibantu? Ini sepertinya dilihat dulu, lalu dimakannya biasa disuapin atau gimana ya Bu? Karena kan misalnya kita mau nyiapin anak, usahakan anak melihat makanannya ini loh Dek, kamu makannya nasi tim, lauknya ini, misalnya seperti itu. Jadi anak udah ngelihat, jadi tidak ada kecenderungan untuk ngeluarin makanan lagi, terus dilihat, terus baru dimasukin lagi seperti itu. Jadi mungkin dari behaviornya, Ibu bisa menyiapkan makanannya di depan anak. Adek mau makan yang mana? Ambil nasinya, terus lauknya yang mana? Seperti itu. Meskipun anak umurnya masih 21 tahun, tapi kalau saya yakin anaknya udah tahu nih, aku maunya makan sayur bayam aja mah gitu misalnya. Terus dilihatin, ya udah mama ambilin seperti itu. Kalau dia udah ngelihat, semoga nggak ada lagi tuh dikeluarin terus dimasukin lagi. Mungkin kalau dari sensoris, apa Tante? Iya, ini kan anaknya 21 bulan. Jadi pada saat udah masuk ke dalam mulut, anak ngerasain, terus dia keluarin lagi, terus dia masukin lagi. Sebenarnya itu tahapan anak-anak itu ngerasain di dalam mulut. Tapi karena dia nggak tahu itu tekstur apa, balik lagi yang tadi tidak diberitahukan dulu di awal, tidak secara visual dia tidak melihat, secara pendengaran dia tidak dapat feedback. Oh, di labelin ini kita makan ini ya, itu jadinya anak-anak adalah cuman mendapatkan sensorik yang dari dalam mulut saja gitu. Akhirnya dia lihat, dia masukin gitu. Kalau misalnya sudah ada yang respon yang seperti itu, baiknya sih sebenarnya untuk orang tuanya dibahasakan. Pas dikeluarin, iya deh itu sayur gitu. Jadi lebih si anak ini dapat feedback dari lingkungan juga gitu. Terus pada saat dikeluarin lagi ayam, iya deh itu ayam gitu. Jadinya anak-anak itu itu ayam, teksturnya seperti itu, rasanya seperti itu. Anak-anak itu akan merekam ke kognisinya dia juga gitu. Nantinya adalah pada saat dia makan makanan seperti itu lagi gitu. Jadi dia tahu nggak perlu harus dikeluarin lagi gitu. Pada saat di mulut karena dia sudah merekam ini rasanya ayam. Jadi dia nggak harus keluarin dulu gitu. Jadi ya sudah dia punya saja gitu. Itu yang dari FI. Oke.
Mungkin berarti kita juga bisa perkaya anak dengan pengalaman sensoriknya kali ya gitu ya. Kalau tekstur ayam tuh seperti apa, tekstur sayur seperti apa, seperti itu juga bisa membantu dia ya tadi ya, selain kita nge-label, oh ini ayam, ini telur, ini apa, karena tiap tekstur makanan kan beda-beda ya Bapak Ibu. Kita kan kalau makan makanan baru, misalnya kita matanya ditutup suruh masukin makanan, kan kita juga pasti menerka-nerka ini apa ya gitu. Nah mungkin seperti itu ya Tante Vidya ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih lucu juga nih dari Ibu Nani Rusmawati. Saya mau tanya untuk mengatasi anak picky eater gimana? Pasien saya 4 tahun, dia nggak mau makan nasi. Makanan yang dikonsumsi rendang, pizza, pokoknya yang enak-enak. Jadi pernah saya sarankan bahwa kentang mengunyah tidak lama. Aduh, saya juga makannya yang enak-enak aja mau nih kalau. Kayak gimana nih? Mungkin dari segi sensoriknya seperti apa, dari segi behaviornya seperti apa? Kasusnya sama seperti video yang tadi ya, anak tidak mau makan nasi. Jadi bisa dilatih dengan mencampur makanan kesukaan anak ke nasi. Kalau misalnya anaknya sukanya kentang, ya nasinya dikit aja porsinya. Misalnya kentangnya lebih besar dari nasinya, seperti itu. Atau bisa juga dengan cara yang tadi saya sudah jelaskan, dikenalin dulu tuh nasinya. Dilihatin dulu, disuruh cium dulu, seperti itu. Terus jangan lupa setiap kali anak sudah memakan nasinya sedikit, reward-nya. Jadi kalau anak 4 tahun sepertinya udah bisa diajak negosiasi ya. Adik kalau mau makan nasi nanti dapat hadiah ini loh, seperti itu. Jadi hadiahnya disiapin, mainan kesukaan anaknya apa, kalau targetnya tercapai, baru hadiahnya dikasih. Nanti dia? Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Nani. Ini sebenarnya pertanyaannya sama yang tadi, yang pertanyaan yang pertama, anak tidak mau makan nasi, tapi mau makan rendang, makan yang segala macam enak-enak, mereka suka gitu. Tadi balik lagi, Dr. Hardiono menyarankan kalau ada makanan pengganti seperti kentang atau karbohidrat yang seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu bisa nggak apa-apa, yang penting gizi anak terpenuhi. Ini kan khawatiran misalnya orang tua kok nggak mau makan nasi sama sekali. Ya tadi yang di awal coba untuk menggantikan tekstur nasi ke rasa nasi ke tekstur yang lain gitu. Kan balik lagi nasi itu kan lembek, biasanya anak-anak pasti tidak mau. Kita coba bikin crunchy kayak misalnya rengginang atau misalnya sesuatu yang rasanya nasi gitu, baru kita turunkan lagi nantinya gitu. Coba coba lebih yang solid, misalnya nasinya digumpalin, lebih yang ke situ sih kalau misalnya untuk nasi, untuk anak-anak yang nggak nyaman sama nasi. Terus yang tadi bisa juga yang seperti Tante Arya menjelaskan, pada saat dia menyukai satu makanan, kita kasih nasi sedikit aja gitu. Jadi pengenalan nasinya sedikit-sedikit aja gitu. Jadi kita tambahkan di lauk yang dia suka nasi sedikit saja, tapi tetap kita kasih tahu gitu. Kita makan nasi sedikit saja ya gitu. Misalnya dia suka sama rendang tadi gitu. Kasih nasinya 3 butir atau 2 butir. Biasanya anak-anak hipersensitif itu memang peka banget gitu. Mau nasi 1 butir juga pasti dia keluarin lagi gitu. Makanya kita kasih tahu gitu. Kita Ibu kasih nasi ya 1 saja ya gitu. Nggak apa-apa ada 1 gitu. Nanti ditambah lagi Ibu kasih 2 ya gitu. Kita lihat thresholdnya sampai mana gitu. Maksudnya dia ambang batasnya sampai mana gitu. Nanti hari besok ya kita tambahin lagi gitu. Memang harus bergradasi. 1 bergradasi, 2 sabar. Jadi tidak bisa langsung 1 sendok makan hop gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang memang ada diagnosa juga itu harus dikasih tahu. Gitu. Dari saya. Oke, jadi sebenarnya ya mungkin buat orang tua juga harus diingat hipersensitif ini bukan sesuatu yang dibuat-buat juga ya, kalau memang betul-betul sensori gitu ya. Memang mereka sangat sensitif gitu, dan rasanya buat anak-anak ini mungkin memang tidak nyaman, tidak enak. Nah itu yang kita harus pelan-pelan. Mengapa itu harus pelan-pelan, bukan dipaksakan. Nah ini ada dari YouTube lagi nih, YouTube ternyata ramai juga. Dari Ibu Dini Mutia, anak saya setahun ada epilepsi. Nah ini mungkin bisa dibantu Prof. Tidak mau mengunyah, tapi lama-lama bisa tertelan, walaupun lama sekali. Jadi masukkan makanan ke mulut juga jarang. Maunya yang gurih,
es krim, maunya yang gurih, es krim pun belum mau. Saya lebih fokus ke OTTW atau keduanya. Ini pertanyaan mungkin untuk Prof. Nah, kalau yang untuk makan ya pola makannya nih. Dia tidak mau mengunyah, tapi lama-lama bisa tertelan. Mungkin ada dari Ya. Oh ya, ke Prof dulu, oke. Epilepsi kalau ringan-ringan, perkembangan anak normal, artinya juga kemampuan kepandaiannya cukup baik, ya nggak apa-apa, seperti sakit yang lain aja. Diobatin, 80% sembuh. Ya. Tapi kalau epilepsi yang terjadi, bisa terjadi sama anak autis, bisa terjadi pada anak dengan gangguan kecerdasan, ya lain lagi itu ceritanya, jadi susah ya. Atau kejangnya tidak bisa diatasi dengan obat. Anak ini kenapa keluhannya ya? Nah, makannya dimasukin mulut, nggak dikunyah, dimasukin mulut okay. aja, tapi nanti lama-lama ketelan gitu. Nah, obat-obat epilepsi itu sudah terkenal, ada yang bikin jadi nafsu makan, seperti misalnya asam valproat, Depaken, Velepsi. Ada yang bikin tidak mau makan, seperti misalnya Topiramat atau Topamax gitu. Jadi ya jangan dikasih obat yang bikin dia tidak mau makan. Masih banyak obat-obat lain yang bikin tidak mau makan. Kepra itu juga bikin nggak mau makan. Macam-macam lah. Kalau dihubungkan sama epilepsinya gitu. Oke, jadi baru tahu juga nih Prof. Gitu. Ternyata pengaruh obat juga bisa ya ke pengaruh makan. Bisa sekali. Oke. Dari teman-teman yang lain ada tambahan? Dari Mbak Vidya sama Mbak. Oke, lanjut ya. Dari Ibu Farida. Nah, kalau sekarang anak saya tidak mau makan buah potong, tetapi bila di jus baru mau. Bagaimana cara ngajari makan buah? Iya. Susah. Udah bagus mau minum jus. Oke, silakan. Mungkin maunya tekstur yang lembut-lembut gitu kali ya, yang langsung telan gitu ya. Bisa juga diajarkan dengan potongannya dikecil-kecilin dulu, kecil-kecil banget, jadi ngunyahnya nggak terlalu berat lah ya. Terus kalau udah potongannya kecil-kecil, udah bisa dinaikkan lagi targetnya, jadi potongannya agak 1 cm lah, seperti itu. Kalau udah 1 cm bisa, baru diperbesar. Dan jangan lupa, setiap kali anak bisa mengunyah, nah gitu dong Dek, dikasih pujian, dikasih hadiahnya, jangan lupa. Kalau dari sistem sensoris, mungkin ada gangguan apa, Tante? Balik lagi, misalnya anak sukanya lebih di jus, mungkin beberapa kasus anak nggak mau ngunyah buah-buahan. Karena balik lagi buah-buahan itu sebenarnya kaya rasa, jadi anak itu nggak bisa ngebedain ini asam, ini manis, atau ini rasanya apa gitu. Jadi ya memang anak-anak lebih nyaman ya udah minum langsung telan ke dalam mulut gitu. Mereka tidak ada fase dia nggak mau mengunyah gitu. Balik lagi yang saya jelaskan tadi, bisa kita balik kita ganti lagi gitu. Pada saat ada rasa buah, kita ganti ke makanan yang lainnya gitu. Misalnya keripik buah bisa. Kalau misalnya anak-anak yang suka yang garing-garing atau yang crunchy-crunchy, bisa diganti ke situ. Dari situ dulu. Atau misalnya mau biar makan potongan buah, tadi boleh Tante Ari bilang dipotong-potong kecil dulu gitu. Atau anak itu coba untuk mengambil buah itu sendiri dulu. Kalau dia nggak mau pegang pakai tangan, bisa pakai garpu dulu gitu, baru masukin ke dalam mulut. Biasanya anak-anak kan tidak nyaman. Kalau misalnya dia udah nyaman pakai garpu, kita coba dia pegang sendiri di tangannya, lalu dimasukin ke dalam mulut gitu. Itu dari saya. Atau mungkin itu juga ya Mbak Anita ya, dikonsulkan lagi ke terapi wicara, mungkin kekuatan rahangnya untuk mengunyah yang masih kurang kuat atau gimana gitu. Jadi dipastikan lagi kekuatan otot rahangnya. Oke, nah, berarti bisa kita lihat dari berbagai sisi ya, perlu asesmen lebih lanjut sebenarnya kenapa gitu dia tidak mau, karena sebenarnya jusnya mau, tetapi kan buah potongnya yang tidak mau. Oke, kemudian dari Ibu Jolina Franita, selamat siang, salam sehat semuanya, anak saya 3,5 tahun PDD NOS, pada umur 2 tahun makan disuapi masih normal, tetapi pernah sariawan, jadi anak saya sekarang maunya makan sendiri.
makan jadi pemilih, cuma mau putih telur ayam kampung dan kerupuk ikan. Untuk minuman masih mau asal pakai dot. Berat badan anak 20-an kilo, kira-kira pola komunikasi seperti apa agar bisa anak mau makan yang lain? Karena setiap diberikan makanan lain, makanan tersebut dibuang. 3,5 tahun ya, masih pakai dot nih. 3,5 tahun. Ini 3,5 tahun 20 kilo kan gemuk anaknya ya. Tapi keluhannya nggak mau makan. Jadi agak nggak masuk di pemikiran saya nih. Apa dia semuanya nggak mau makan, kemudian putih telur, ayam kampung, kerupuk ikan, dan susu aja gitu. Tapi kok gemuk betul anaknya? Mungkin susunya juga cukup banyak kali ya nih Bu ya, atau karena masih pakai dot juga, berapa sering, mungkin itu yang harus juga diperhatikan kayaknya. Ya, ini bukan masalah medis nih jadinya nih. Boleh pakai teknik behavior nih, silakan aja. Silakan Mbak Ari atau Mbak Vidya mungkin mau dijawab. Jadi ini Mbak, pembiasaan mengajarkan anak untuk merasakan rasa lapar tadi loh, yang di antecedent tadi yang dibilang stimulusnya harus diganti. Jadi jangan sering-sering dikasih cemilan, atau benar yang dibilang Bu Anita, kalau susunya berapa jam sekali nih. Jangan-jangan pas waktunya makan kondisi perut anak tuh lagi penuh-penuhnya seperti itu. Terus kalau untuk pemilih makanan mungkin nggak ada pengalaman ya. Jadi diusahakan lagi pengenalan makanan baru, itu memang sangat penting sekali untuk anak-anak. Jadi misalnya anak udah nyaman dengan kerupuk dan apa tadi? Telur ya? Itu kerupuk dan itu ya bisa tadi Ya, seperti telur. tadi dicampur. Ikan. Bisa juga dicampur, misalnya makannya kita mau nasi pakai kerupuk ikan, kan enak juga ya. Seperti itu. Bisa di mix-mix aja gitu. Jadi bagian makanan yang disukai lebih dominan daripada makanan yang akan diajarkan. Yang penting sih itu mengosongkan perut, mengajari anak untuk merasakan lapar. Cukup? Ada tambahan? Mungkin ada tambahan. Ini kan umur 3,5 tahun dengan ada diagnosa PDD-NOS ya. Memang biasanya anak-anak dengan diagnosa PDD-NOS memang ada kerigiditasan atau monoton. Pada saat anak sudah lebih nyaman dengan makanan, kalau yang dia tadi kerupuk ikan, telur, dan ikan gitu, itu kan tajam semua rasanya gitu. Mungkin memang anak ini memang lebih suka memang rasa yang tajam semuanya gitu. Bisa jadi ini memang hiposensitif juga. Jadi kalau misalnya untuk mengenalkan makanan yang lain, kita memang prefer untuk benar kata Tante Ari itu variasi makanan diberikan ke anak. Tapi kita jangan langsung berharap anak itu mau secara utuh menerima makanan itu. Balik lagi cara yang tadi, sedikit-sedikit. Yang penting dia tahu rasa dulu gitu. Misalnya roti dikasih sedikit, cuil aja kasih, ini roti deh, cobain ya. Even memang walaupun anak itu nantinya akan melepehkan atau misalnya membuang atau misalnya dia nggak mau, yang penting anak itu sudah ada pengalaman rasa dan tekstur makanan yang lain gitu. Besoknya lagi kita variasikan lagi, tapi memang tidak harus langsung mau nih aku mau bisa makan roti besok, nggak bisa gitu. Untuk anak-anak yang memang sudah ada diagnosa, jadi memang butuh 1 konsisten, 2 sabar. Itu yang paling penting sih untuk mengenalkan rasa yang baru untuk anak-anak. Oke, sekarang udah jam 2:30, Prof. Mau lanjut? Ya, terserah 1-2 lagi lah. Oke, dari ini satu lagi ya. Anak saya usia sudah mau 5 tahun. Global Developmental Delay sepertinya, masih belum bisa bicara dan suka menjilat-jilat barang di sekitar dia. Dan dia kalau makan tidak mengunyah, langsung ditelan. Sehingga hampir selalu dia habis makan selalu BAB. Apakah ada pengaruh karena tidak mengunyah? Kira-kira bagaimana supaya dia bisa mengunyah makanannya?
Nomor 1, diagnosis global developmental delay pada umur 5 tahun menurut saya aneh. Karena sebetulnya global developmental delay kalau sampai umur 5 tahun dia berubah menjadi gangguan kognitif. Ya, gangguan kepinterannya lah. Nah, global developmental delay kan penyebabnya ada beberapa. 1, kelainan saraf yang progresif. Anak ini kan kelihatannya nggak progresif ya. Nomor 2, gangguan kromosom dan DNA dan lain-lain. Itu yang susah memeriksanya. Ya. Nomor 3, gangguan metabolik. Apa yang dia makan itu bukan jadi bermanfaat, tapi jadi buruk buat dirinya. Tapi gangguan metabolik biasanya juga progresif, anaknya makin buruk. Jadi kalau 5 tahun diagnosisnya masih global developmental delay, kemungkinannya memang ada gangguan di kromosom atau di DNA-nya. Pemeriksaannya itu microarray namanya, di harapan kita bisa. Tetapi harganya mahal pemeriksaannya, sampai 11 atau 12 juta gitu. Nah, kita mesti tahu dulu dia gangguan kromosom apa tidak. Ya, beberapa 1 juga yang kita paling takut kalau hipotiroid lagi. Ya, global developmental delay anak umur berapa tadi? 5 tahun. Jadi fungsi tiroidnya yang mesti diperiksa. Kalau tiroidnya rendah, anaknya biasanya justru gemuk. Kadang-kadang bisa juga susah makannya gitu. Nggak bisa diagnosis 5 tahun masih diagnosis GDD nggak bisa. Nah, dia masalahnya menjilat-jilat bibir. Menjilat bibir kalau makan tidak dikunyah langsung ditelan. Saya nggak tahu nih apa ada hubungannya sama masalah medisnya apa enggak. Ya, 1. Nomor 2, dia mesti diperiksa otot-otot sini kan. Biasanya ahli terapi bicara atau oleh dokter rehabilitasi medis. 3, makan langsung ditelan. Habis makan selalu BAB. Nah, biasanya sih memang ada refleksnya, tapi dia mesti dicek juga oleh dokter gastroenterologi. Ya. Tapi buat global developmental delay-nya mesti ada diagnosis nih. Apakah diagnosis berhubungan sama kesulitan makan itu? Kita belum tahu. Mungkin dicoba diisi juga kuesioner juga kali ya, Prof. Mungkin bisa membantu Ibu lebih. Kalau buat global developmental delay, ya boleh diisi kuesioner, tapi ini udah 5 tahun nih. Iya 5 tahun mesti diperiksa. Mungkin mesti balik diperiksa. Konsul ke dokter lagi ya, Bu. Biar tanya dokternya. Diagnosa yang lebih jelas, kemudian jadi treatmentnya juga jelas gitu, jadi tepat. Tapi ini dari Manado nih, astagfirullahaladzim. Cari dokter Previl namanya, ya, Previl atau dokter Nur ya, Nurhayati ya. Tanya aja di rumah sakit Samratulangi ya. Kando. Mesti periksa lagi Bu, dari Manado nih, Ibu Novi ya. Oke, jadi Bu periksa lagi ya Bu. Bisa tadi Manado ya. Atau kalau untuk oral motornya Dokter Sally bisa juga, Dokter Sally dokter rehab medik untuk konsul online mungkin juga bisa. Gitu. Nah terus ada lagi nih Prof dari YouTube. Nah, ini anaknya usia 11 tahun, sudah mau menyuap makanan, tapi harus dikasih instruksi terus, meskipun udah bisa. Nah, bagaimana cara supaya anak menyuap makanan sendiri tanpa menunggu instruksi? Nah, mungkin ini Mbak Ari nih, dari behaviornya seperti apa? Anaknya normal apa autis? 11 tahun, seperti SD ya, Prof? Oh, SD. 11 tahun masih bantuan from verbal ya? Form verbal terus ya. Jadi bisa dengan antecedennya dikasih waktu mungkin ya Mbak Anita ya. Kamu makan
waktunya sampai musik ini selesai ya, misalnya seperti itu, atau lagunya yang pendek-pendek aja yang 5 menit, atau bisa juga dengan ketukan, misalnya nggak pakai instruksi tapi setiap kali selesai ngunyah mamahnya di sampingnya sambil diketuk gitu, tok. Kalau diketuk berarti kamu waktunya menyuap lagi, seperti itu. Nanti ketukannya atau prompt verbalnya lama-lama dihilangkan, dikurangi. Yang tadinya 1 kali suapan, 1 kali ketukan, lama-lama 2 kali suapan baru dapat ketukan lagi, seperti itu. Jadi lama-lama nanti bantuan verbalnya hilang. Jadi anak bisa makan sendiri. Setiap kali anak bisa makan sendiri dan sampai habis targetnya, hadiahnya jangan lupa. Itu Mbak Anita? Ya, tapi ini perlu bimbingan langsung nih saya rasa. Iya, betul dong. Kita sekedar dikasih tahu begini, ibunya melakukan nggak bisa. Mesti bimbingan langsung. Jadi lakukan aja terapi online. Oke. Dikonsul lagi ya Bu sama terapis-terapisnya. Yang terakhir nih Prof, udah habis ini kita sudah ya. Ini untuk Prof aja sih. Kalau 21 bulan tetap makan nasi tim boleh nggak Prof? Gitu. Berat badan 9,8 kilo 21 bulan. Berat badannya? 9,8. Usia 21 bulan. Lihat, 21 bulan 9,8. Wah, 21 bulan 9,8 itu udah masuknya ke gizinya kurang. Apalagi kalau tadinya gemuk, jadi ada gross faltering. Artinya berat badan tidak bertambah dalam 1-2 bulan, ya tidak mengikuti grafik itu. Mesti ngisi grafik dulu, isi grafiknya ya. Terus dia nanyanya apa ya? Nggak cuma boleh nggak nasi tim, masih nasi tim di usia tersebut. Oh, ini bukan masalah nasi tim, ini semuanya mesti diperbaiki Bu, gizinya udah kurang. Dicari ada penyakit apa tidak yang bikin dia tidak mau makan. Kalau dia memang betul tidak mau makan. Kalau dia mau nasi tim, mau susu, nggak mungkin beratnya turun. Artinya yang masuk kurang gitu. Atau dia ada suatu penyakit. Ya, jadi anak ini mesti diperiksa dokter anak dulu, dicari ada penyebab tidak gross faltering ini. Gross faltering, jadi beratnya bagus makin lama makin turun gitu ya. Atau dari dulunya kecil terus gitu, nggak tahu, saya mesti lihat grafiknya ya, periksa dokter anak ada penyakit apa tidak. Nah kalau ditanya makan nasi tim boleh apa enggak, boleh aja. Kalau ada riwayat pendarahan otak dan kejang ya. Hah? Ada riwayat pendarahan otak dan kejang juga Prof. Ya kan ceritanya jadi lain kalau ada. Nanti Ibu konsul aja sama Prof ya. Iya, lain lagi kalau ada pendarahan otak berat, biasanya kan ada cerebral palsy. Jadi kaku kan. Kalau anak cerebral palsy memang kurus. 1, kakunya itu perlu energi lebih banyak dibandingkan anak lain. 2, 90% anak cerebral palsy ada reflux. Asam lambungnya naik lagi. 3, anak cerebral palsy itu ada gangguan otot-otot mengunyah di sini, jadi nggak bisa ngunyah memang. Ya. Ceritanya lain Bu. Apakah dia kurus begitu aja? Apakah dia kurus perdarahan otak? Kelainan saraf apa yang ada sekarang gitu? Oke. Berarti harus konsul khusus ya Prof kalau kasusnya Ya, seperti ini Ibu Dian ya. Ceklah dokter Ivan lah kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta ke dokter Ivan di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Banyak dokter saraf anak kalau di Jakarta. Oke, udah itu dulu Prof. Sudah waktunya sudah lewat. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih ya sudah mengikuti acara ini. Ternyata memang masalah makan ini sulit sekali ya. Bahkan bukan hanya anak kebutuhan khusus, anak biasa juga sulit makannya ya. Anita juga anaknya susah Betul makan. Banget. Padahal ibunya psikolog, ahli terapi behavior lagi, anaknya susah makan juga gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jangan kira bahwa anak kita bebas dari problem makan gitu, ada juga ya. Nah, marilah sama-sama kita atasi, mana yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya silakan aja kalau mau bertanya di mana
Ya, Instagram boleh, di mana boleh, cari boleh ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih Ibu Vidya, Ibu Ari yang sudah menyampaikan bagian sensori integrasi, okupasi dan behavior untuk anak-anak ini gitu. Dan Ibu Anita juga terima kasih. Ibu Anita juga behavior, tapi basicnya psikolog anak lagi lebih ribet lagi tuh ilmunya jadinya. Maka sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oh ya, untuk minggu ke depan kita akan libur, baik dari behavior talk maupun autism talk akan libur nih Prof, karena libur jangka panjang. Nanti kita akan jumpa lagi di Januari ya Bapak Ibu. Sampai jumpa. Hati-hati libur panjang. Di rumah saja. Jangan Di lupa di rumah rumah saja. saja.